Genta nekat mendaki Gunung Rinjani meski ayahnya, Pak Danu, melarang karena trauma masa lalu. Apa yang akan terjadi? Mari kita saksikan. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Rinjani, senja selalu membawa keindahan yang menenangkan. Langit berwarna jingga keemasan membingkai puncak gunung yang megah, tempat Genta selalu memusatkan pandangannya. Di depan rumah kayu sederhana, ia duduk, memeluk lutut sambil memandang puncak itu dengan mata penuh mimpi. Namun, dari balik pintu, Pak Danu memperhatikan anaknya dengan raut wajah penuh kecemasan. "Genta, sudah kubilang, jangan pernah mendekati gunung itu," suaranya tegas, penuh otoritas seorang ayah yang melindungi. "Tapi, ayah, aku ingin melihat dunia dari puncaknya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya mencapai puncak tertinggi," jawab Genta, suaranya penuh semangat, tetapi ada sedikit kekecewaan di sana. Pak Danu menghela napas berat. Bayangan masa lalu menghantuinya, luka yang masih segar meski telah bertahun-tahun berlalu. Gunung itu bukan hanya batu dan tanah. Ada kekuatan di sana yang tak bisa kau pahami. "Aku tak akan kehilanganmu seperti aku kehilangan ibumu." Teks bawaan malam itu, saat desa terlelap dalam keheningan, Genta menyelinap keluar. Dengan langkah hati-hati, ia membawa tas kecil berisi bekal seadanya. Angin dingin malam menyapu wajahnya, tetapi ia merasa semangatnya cukup untuk menghangatkannya. Ketika ia memasuki hutan di kaki gunung, suasana berubah. Pepohonan tinggi yang menjulang seolah memeluknya dalam kegelapan, sementara kabut perlahan turun, mengaburkan pandangannya. Suara serangga malam dan desiran dedaunan membuatnya sesekali menoleh ke belakang, memastikan ia tidak diikuti. Namun, setelah berjam-jam berjalan, ia menyadari bahwa jalannya semakin tidak jelas. Kabut yang awalnya tipis kini semakin pekat, seperti tirai tebal yang memisahkannya dari dunia nyata. Ia mulai ragu, tetapi semangatnya menahan langkahnya untuk tidak berhenti. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba ia melihat sosok samar di kejauhan. Semakin ia mendekat, kabut perlahan membuka, memperlihatkan seorang wanita muda yang berdiri di tepi sebuah danau kecil berwarna biru. Pakaian putih panjangnya berkibar lembut tertiup angin malam, dan wajahnya yang cantik bersinar seperti diterangi cahaya bulan. "Kau tersesat, anak muda?" tanyanya dengan suara lembut yang seperti mengalirkan ketenangan. "Janta Terdegan, aku ingin mendaki puncak Rinjani, tetapi aku tak tahu harus kemana." Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya penuh makna. Gunung ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Puncaknya hanya menerima mereka yang hatinya murni. "Hati ayahmu lebih berat dari puncak ini. Pulanglah, bawalah cinta untuknya. Baru setelah itu, gunung ini akan membuka jalannya untukmu." Sebelum Genta sempat menjawab, wanita itu perlahan berjalan menjauh, menuju danau yang berkilauan. Dalam sekejap, ia menghilang bersama kabut. Setibanya di rumah, Genta terkejut mendapati ayahnya terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, dan napasnya terdengar berat. Ia merasa bersalah karena telah membuat ayahnya khawatir. "Maafkan aku, ayah," katanya sambil memegang tangan Pak Danu. "Aku tak seharusnya pergi tanpa izin." Pak Danu membuka matanya perlahan, melihat putranya dengan tatapan penuh cinta. "Aku hanya takut kehilanganmu, Genta. Gunung itu telah mengambil banyak dariku. Aku tak ingin ia mengambilmu juga." Saat itu, Genta merasakan beban di hati ayahnya. Ia mulai merawat ayahnya dengan penuh kasih, dan dalam proses itu, mereka berbagi cerita, membuka luka lama, dan menyembuhkannya bersama. Minggu-minggu berlalu, dan setelah persiapan matang, Genta dan Pak Danu memulai perjalanan mereka bersama. Pagi itu, udara segar menyapa, dan kabut tipis yang dulu menakutkan kini terasa ramah. Mereka berjalan di jalur setapak yang dikelilingi padang rumput hijau. Bunga edelweiss bermekaran, menambah keindahan perjalanan. Sesekali, mereka berhenti untuk saling menunggu, berbagi senyuman dan dorongan. "Maafkan aku, ayah," katanya sambil memegang tangan Pak Danu. "Aku tak seharusnya pergi tanpa izin." Akhirnya, mereka mencapai puncak. Di sana, pemandangan menakjubkan terbentang di depan mata mereka. Danau Segara Anak yang biru kehijauan terlihat seperti permata di tengah pegunungan hijau. Cahaya matahari terbit menyelimuti mereka, memberikan rasa hangat di tengah dinginnya puncak. Pak Danu berdiri dengan kedua tangan di pinggang, menatap pemandangan dengan mata berkaca-kaca. "Ibumu pasti bangga melihat kita di sini," katanya lirih.
Genta merangkul ayahnya, tersenyum. Kita sampai di sini bersama, ayah. Dan aku rasa, gunung ini menerima kita. Gunung Rinjani menjadi saksi cinta dan keberanian yang melampaui batas, menghubungkan ayah dan anak dalam sebuah perjalanan yang tak hanya menaklukkan alam, tetapi juga hati mereka sendiri.